Hai guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku pengen nge-share mengenai berita yang lagi viral banget alias yang lagi booming gitu, extra booming, mengenai seorang bule yang lagi viral beritanya di Bali. Tapi sebelumnya buat kalian yang pertama kali nonton videoku, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya, dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semua. Nah guys, itu dia videonya. Nah sebelumnya aku pengen recap sedikit ya mengenai si kisah viral bule yang tinggal di Bali ini. Si perempuan ini Kristen Grey, bukan dari 50 Shades of Grey, no. Jadi si Kristen Grey ini warga negara Amerika. Si doi tinggal di Bali dan doi berprofesi sebagai graphic designer. Jadi graphic designer itu bisa kerja di mana aja gitu ya melalui komputernya. Tapi yang bikin dia jadi viral sebenarnya apa sih? Karena doi menyarankan para bule-bule lainnya atau warga-warga negara asing untuk masuk ke Bali di masa pandemi untuk liburan. Jadi untuk menikmati hidup gitu. Karena salah satu kata yang dia gunakan elevated lifestyle. Oke. Aku mau jelasin sedikit dulu yang dimaksud dengan elevated lifestyle. Jadi gini, kalau di Amerika biaya hidup itu mahal banget, bener-bener mahal. Dan kayak misalnya kayak dia bilang dia punya apartemen di LA atau di mana gitu, biaya bulannya tuh 1.300 atau sekitar 13-14 juta sebulan. Dan gak hanya itu aja guys, itu hanya buat biaya tinggal, belum termasuk biaya hidup. Kalau misalnya kalian pikir tinggal di Amerika itu enak, enggak sama sekali. Karena yang pertama, aku pengen jabarin beberapa biaya-biaya atau berapa sih duit yang kamu perlukan untuk tinggal di Amerika. Yang pertama, tempat tinggal. Misalnya kamu nggak punya rumah gitu ya, nggak nyicil rumah, nyewa rumah aja itu minimum $700. Kayak si Daniel waktu dia tinggal di apartemen itu $700 hanya untuk tempat tinggal, belum termasuk dengan air sama listriknya. Jadi itu sekitar 7-8 juta sampai 9 juta sebulan. Dan itu cuma apartemen yang kayak 2 kamar saiprit kecil gitu. Nah terus habis itu aku mau lanjut lagi. Di rumah ini kami berdua biaya air sama listrik, air listrik sendiri itu sekitar $120 atau sekitar 1.500.000 sampai 2 juta sebulan. Belum termasuk groceries. Kita kalau groceries per minggu karena sekarang ada bayi itu bisa habis sekitar $100. Jadi sekitar 1.500.000. Jadi biaya rumah, biaya hidup, biaya listrik itu sudah sampai sekitar 10 jutaan. Kalau misalnya dihitung-hitungnya, diakumulasi semuanya. Belum termasuk biaya jajan-jajan cantik, nongki-nongki cantik, belum termasuk biaya liburan, pakaian gitu, misalnya sempak udah bolong-bolong, terus habis itu BH udah, karetnya udah pada kawatnya kemana-mana, itu kan nggak termaksud ya. So balik lagi si Kristen Grey ini, doi menceritakan di media sosialnya, bukan hanya menceritakan gitu ya, jadi dia tuh nyaranin orang-orang untuk datang ke Bali dan tinggal di Bali supaya hidup mereka tuh naik derajat gitu, derajat sosialnya tuh naik. Karena dengan uang, misalnya dia dapat gajinya $1.000 gitu ya, atau kalau di sini sih gajinya tuh dibayar per 2 minggu. Jadi misalnya dia 1 bulan kita akumulasikan aja dapat gaji $2.000 gitu ya, jadi sekitar
20 sampai 25 juta. Nah, bayangin guys, 20 sampai 25 juta tinggal di Indonesia, di Bali khususnya itu kan sudah enak banget ya. Bisa nyewa tempat yang bagus, terus habis itu kayak yang si Kristen Gray ini share di Twitternya, dia bisa tinggal di tempat yang kayak estetik banget. Terus itu bisa makan enak-enak, terus habis itu liburan enak-enak. Di sini guys, duit segitu menangis Bombay. Lanjut lagi. Dan hal lain yang bikin dia viral adalah bukan hal lain sih, jadi kembali lagi hal yang bikin dia viral kan dia menyaranin para WNA untuk masuk ke Bali di saat pandemi seperti ini gitu kan, dan habis itu gunain visa bisnis gitu. Nah, visa bisnis disalahgunakan, yang mana visa bisnis ya digunakan untuk kerja, bukan untuk hura-hura, foya-foya, liburan, asogeboy, kagak. Duh, aku ngomongnya sambil panas, soalnya habis baca beritanya tuh jadi emang kayak gini ya bule-bule itu ke Bali manfaatin, padahal ya gimana ya, sebenarnya kan ya benar juga sih di Bali itu hidup karena pariwisata, tapi pemerintah kita tuh lagi berusaha keras banget untuk memutus rantai COVID, dan dia si Kristen Gray ini malah nyaranin para WNA untuk masuk ke Bali enak-enak. Hello. Terus habis itu aku juga mau share salah satu videonya. Ini videonya sama Sandra. So the first chance I give to Christian to give statement. Hi everyone. First off, I am not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah. In Indonesia, I put out a statement about LGBT, and I'm being deported because of LGBT. Okay. What is your proposal? Okay, itu cukup. Baik, cukup ya, itu ya udah dikasih statement tadi ya. Sendiri dia nggak merasa bersalah sama sekali. Ya bagus juga sih akhirnya si Ditjen Imigrasi ngedeportasi si Kristen Gray ini kembali ke Amerika. Ya bagus juga sih, tapi kalau menurutku sih masih banyak bule-bule di luar sana, khususnya di Bali, yang tinggal atau overstay di Bali yang malah manfaatin orang lokal. I'm sorry to say, aku dengar beberapa cerita bahwa banyak dari mereka tuh yang malah kayak sengaja kayak macarin cewek-cewek lokal itu supaya bisa tinggal lebih lama gitu. Tapi ini hanya pendapat pribadi ya, dan aku juga ngelihatnya dari berita-berita gitu. Jadi begitulah guys, berita viral hari ini. Aku geli banget gitu, gatal banget pengen ngebahas ini karena ya kesel juga gitu. Nah maksudnya dia malah nyaranin orang-orang tuh datang ke Bali di saat pandemi, itu kan sama aja kayak bikin wabah COVID semakin banyak gitu. Nah terus habis itu menyalahgunakan otoritas atau menyalahgunakan visa yang mereka pakai. So guys, itu saja berita viral hari ini. Buat kalian semua yang sudah nonton videoku, mohon maaf jika agak merancau, karena videonya ini aku bikin begitu baca tadi pagi, aku tuh langsung kayaknya bagus banget ya buat dibahas ya. So buat kalian yang pertama kali nonton videoku atau pengen komen, jangan lupa taruh linknya di bawah. Atau kalian pernah dengar cerita yang sama juga, bule-bule yang first stay yang malah suka hura-hura nggak jelas, bahkan naik motor nggak pakai helm, pokoknya yang suka ngerasa dia lebih tinggi daripada orang-orang lokal. Share aja di kolom-kolom biar kita bahas, kita gibahin. So guys, thank you all for watching. Goodbye.